Shalom, saudara-saudari yang terkasih, saya Prima dari wilayah 6, lingkungan Regina Pacis. Tokoh kitab suci yang akan kita dengarkan pada hari ini tidak hanya satu orang, tetapi 3 orang. Ya, hari ini kita akan berkenalan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini adalah orang Israel yang dibawa ke Babel dan bekerja pada Raja Nebukadnezar. Penasaran dengan kisah mereka? Yuk kita dengarkan bersama-sama kisah perapian yang menyala-nyala dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan 30. Pada suatu ketika, Raja Nebukadnezar, penguasa kerajaan Babel, membuat sebuah patung emas yang sangat besar di daerah Dura di wilayah Babel. Tingginya 60 hasta atau sekitar 27 meter dan lebarnya 6 hasta atau hampir 3 meter. Sungguh, patung yang amat besar. Banyak orang yang diundang untuk menghadiri peresmian patung tersebut. Ada para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang menyembah patung emas itu ketika mendengar suara bunyi-bunyian. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam tungku api atau perapian yang menyala-nyala. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, maka haruslah kalian sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian. Apakah semua orang sudah menyembah patung itu? Ternyata tidak semua orang mau menyembah patung itu. Ada 3 orang yang tidak ikut menyembah patung emas itu. Siapa mereka? Iya benar, mereka adalah ketiga pemuda yang tadi kita sebutkan. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka patuh pada perintah Tuhan. Tuhan menginginkan mereka hanya menyembah pada Allah saja, bukan menyembah patung. Ketika orang-orang Kasdi mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, mereka segera melaporkannya kepada sang raja. Tuanku Raja, ada beberapa orang Yahudi yang tidak mengindahkan perintah tuanku. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhan dirikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego segera dipanggil menghadap Raja Nebukadnezar. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, tunjukkan kepadaku, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Namun ketiga orang ini menjawab, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mendengar jawaban Sadrak,
Mesak dan Abednego, marahlah Raja Nebukadnezar. Ia memerintahkan tentaranya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar? Sungguh ajaib. Dengan panasnya api perapian, seharusnya ketiga orang ini segera hangus terbakar api. Namun ternyata malaikat utusan Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari panasnya api perapian. Ketiga pemuda itu tidak terbakar. Yang lebih ajaib lagi, di dalam perapian itu ada 4 orang, yaitu malaikat utusan Tuhan yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terkejutlah Raja Nebukadnezar karena melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Sekarang Raja Nebukadnezar tahu kalau Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan pada semua orang untuk menyembah Tuhan. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara-saudari terkasih, betapa iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat besar dan mereka tetap patuh pada perintah Tuhan. 3 pemuda ini tetap percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan walaupun dalam kesulitan dan ancaman. Sebagaimana kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dalam kesendirian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya bagi siapa saja yang selalu mengandalkan dan meminta pertolongan dari-Nya. Semoga kisah ini dapat membuat kita semakin menghayati iman kita dan semoga kita semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita